Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak dosen, Bapak Wahid Haryanto, selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Manajerial, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit bagaimana sih peran seorang pengawas dalam kaitannya meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi sebelum kita membahas terlalu dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwasanya seorang pengawas, kemudian kepala sekolah dan juga guru merupakan 3 unsur utama pelaku pendidikan yang ada dalam sekolah. Dan ketika melaksanakan tugasnya perlu melakukan tugas dengan penuh sinergi. Agar apa? Agar tujuan dari sekolah tersebut dapat tercapai dengan lebih optimal. Dari ketiga unsur tersebut, guru merupakan tenaga pendidik yang dominan berinteraksi langsung dengan siswa di dalam kelas. Kemudian, kepala sekolah itu sebagai seorang pengelola ataupun yang memberikan fasilitas terhadap guru untuk melaksanakan pembelajaran. Sedangkan seorang pengawas adalah orang yang memiliki jabatan dalam pendidikan yang bertugas untuk mengawas serta memantau penyelenggaraan pendidikan yang ada dalam sekolah tersebut. Sebelum kita berbicara jauh, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sih seorang pengawas itu. Jadi pengawas sekolah itu adalah seseorang yang telah diberikan jabatan secara resmi dalam bidang pendidikan yang ada di Indonesia untuk melakukan pemantauan, pengawasan dalam kaitannya pelaksanaan manajemen sekolah dan juga pelaksanaan belajar mengajar dalam sekolah tersebut. Agar apa? Agar kegiatan belajar mengajar di sekolah itu dapat sesuai dengan tujuan kegiatan pendidikan. Seorang pengawas sangat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan juga mutu pembelajaran dalam sekolah tersebut. Di sini saya akan membahas tentang 4 materi. Yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip mutu pendidikan. Yang kedua tentang upaya menghilangkan faktor kesenjangan dalam sebuah pengawasan. Yang ketiga adalah peran pengawas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah prinsip kepengawasan pendidikan. Jadi untuk yang pertama adalah prinsip mutu pendidikan. Jadi dari banyaknya prinsip mutu pendidikan, saya di sini hanya mengambil 5 saja. Yang pertama adalah pengawas profesional. Mengapa harus profesional? Karena seorang pengawas dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh semua orang. Apabila peran dari seorang pengawas itu dilaksanakan dengan benar-benar profesional, maka tentunya akan memudahkan pendidikan itu sendiri untuk mencapai mutu ataupun standar yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah kegagalan sistem. Apa sih maksud dari kegagalan sistem tersebut? Maksudnya, ketika seorang pengawas profesional ataupun tenaga pendidik yang profesional, mereka melakukan tugasnya, ada satu hal yang mungkin tidak mampu. Karena apa? Mungkin memang kegagalan dari sistem tersebut. Nah, jadi untuk menghadapi hal tersebut, seorang pengawas ataupun tenaga pendidik yang profesional perlu untuk terus menerapkan cara-cara baru, kemudian ide-ide baru agar mutu pendidikan tersebut tetap terjaga dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk prinsip yang selanjutnya adalah komitmen. Mengapa komitmen dijadikan sebagai salah satu prinsip dari mutu pendidikan? Karena namanya proses apabila dilaksanakan tanpa adanya komitmen, maka akan sulit untuk mencapai tujuan
seperti yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi komitmen dari seorang pengawas itu tentunya sangat penting. Dan yang terakhir adalah perubahan. Jadi, untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam sebuah pendidikan, memang harus adanya perubahan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yakni upaya-upaya dalam menghilangkan faktor-faktor sebab terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi, upaya yang pertama adalah supervisor. Supervisor itu harus menjadi seorang mitra guru yang mampu untuk meningkatkan mutu proses pembelajarannya dengan cara memberikan pembelajaran, bimbingan pada sekolah binaannya. Kemudian supervisor juga harus bisa menjadi inovator serta pelopor untuk mengembangkan inovasi pembelajaran serta bimbingan pada sekolah binaannya. Yang ketiga adalah supervisor juga harus bisa menjadi seorang konsultan pendidik yang ada di sekolah binaannya. Dan yang terakhir, supervisor itu juga harus bisa menjadi seorang konselor yang bisa berbagi apa saja terhadap seluruh guru ataupun staf dalam sekolah binaannya. Yang selanjutnya adalah advising, yaitu untuk melakukan fungsi supervisi. Pengawas itu hendaknya bisa berperan sebagai pemberi arahan, bantuan, dan bimbingan terhadap guru tentang bagaimana proses belajar serta bimbingan untuk bisa mencapai proses pembelajaran yang lebih bermutu untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah monitoring, yakni pengawas sebagai pemantau itu mempunyai 3 peran. Yang pertama, sebagai pemantau dari perencanaan pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah memantau proses dari pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, seorang pengawas itu juga harus bisa memantau bagaimana kualitas kebijakan dari program yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah reporting, yaitu peran pengawas sebagai reporting adalah mampu untuk bagaimana mereka mampu melaporkan output pendidikan dengan melaporkan hasil ujian akhir, kemudian melaporkan angka partisipasi sekolah tersebut, melaporkan bagaimana perencanaannya, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah coordinating. Jadi tugas dari pengawas itu mengkoordinir dari sumber-sumber daya sekolah itu, baik sumber daya manusia, material, finansial, dan lain sebagainya. Mengkoordinir sumber daya sekolah tersebut agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan secara baik, efektif, dan efisien. Kemudian yang selanjutnya ada performing leadership, yaitu pengembangan kualitas SDM yang ada di sekolah binaannya. Jadi seorang pengawas harus memimpin bagaimana mampu mengembangkan inovasi sekolah tersebut, berpartisipasi dalam memimpin berbagai kegiatan manajerial pendidikan. Selanjutnya, pembinaan pengawas itu dilakukan secara terpola. Jadi pembinaan pengawas satuan pendidikan ataupun pengawas sekolah itu harus dirancang terlebih dahulu, kemudian dikembangkan secara berpola dan berkesinambungan. Dan yang selanjutnya adalah penempatan tugas pengawas itu secara tepat. Jadi tugas dari pengawas satuan pendidikan itu menjadi tanggung jawab dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan berbagai kondisi seperti geografis, letak sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk pada peran pengawas. Jadi ada banyak ya peran pengawas. Yang pertama adalah mampu mengoptimalkan supervisi akademik. Jadi di sini peran pengawas itu harus mampu mengoptimalkan
mungkin dengan cara mulai mengkoordinir dan lain sebagainya agar supervisi akademik itu dapat berjalan dengan optimal. Yang kedua, seorang pengawas berperan sebagai penilai. Jadi dia mampu menilai dengan kinerja dari sekolah binaan tersebut seperti apa. Kemudian motivator. Jadi selain menjadi penilai, seorang pengawas juga berperan sebagai motivator, karena dengan motivasi dari seorang pengawas yang diberikan kepada sekolah binaannya mampu menjadikan sekolah binaan itu lebih greget, berinovasi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu peran pengawas juga sebagai seorang peneliti, menilai, memotivasi dan meneliti. Jadi kemudian yang terakhir adalah tujuan dari supervisor untuk pembelajaran. Jadi ada banyak. Yang pertama adalah seorang pengawas bisa membantu guru untuk melihat dengan jelas bagaimana tujuan-tujuan pendidikan. Seorang pengawas juga bisa membantu guru dalam membimbing pembelajaran, memberikan metode yang tepat terhadap murid sesuai dengan perkembangannya. Kemudian supervisor ataupun seorang pengawas juga bisa membantu guru untuk membantu menilai tentang kemajuan dari proses pembelajaran itu sendiri. Supervisor ataupun seorang pengawas juga harus bisa untuk membantu guru sehingga mungkin guru tersebut merasa gembira terhadap tugas yang diembannya. Jadi tidak memang dilakukan dengan setulus hati gitu. Dan yang terakhir mungkin supervisor ataupun seorang pengawas mampu untuk memberikan motivasi agar seorang guru dapat mencurahkan sepenuhnya waktu tenaga terhadap peserta didik agar proses pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Mungkin itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.